Pemirsa, upaya tim medis dan relawan Muhammadiyah di Mamuju, Sulawesi Barat terus dilakukan. Berbagai upaya dilakukan untuk menjalankan misi kemanusiaan. Salah satu tim dokter yang ikut andil yaitu Dr. Ani Hasibuan. Dan berikut cerita Dr. Ani Hasibuan di lapangan mengenai penanganan medis bagi korban gempa di Mamuju dengan rekan kami Kohara Rizky melalui virtual. Ya, pastinya kan kita dari Muhammadiyah memang mendapatkan tugas untuk membantu saudara-saudara kita yang kesulitan di Mamuju yang sedang mengalami musibah, dan tentunya sebagai anggota dari Muhammadiyah dan karena kita mendapatkan tugas dari Muhammadiyah, tentu kita melaksanakan insya Allah dengan ikhlas. Selain itu juga tentunya sebagai sesama manusia ya kita lihat saudara-saudara kita di sini memang sangat kesulitan ya. Jadi saya kira sih pasti dari kita sendiri juga ada keinginan untuk saling membantu, meringankan masalah, karena kita adalah semua sama-sama sesama bangsa Indonesia ya, saya kira begitu. Kalau di posko sini senang-senang aja nih, ini ada teman saya nih, Dr. Ratna, beliau juga dari Makassar, walaupun dia orang Majene, orang Mamuju. Ini juga hari ini sebenarnya dia nggak bertugas, man. Saya suruh ke sini dan dia mau datang. Di sini ada ibu-ibu suster, bapak-bapak perawat yang kita sepanjang malam di sini 24 jam, meskipun nggak ada air kita tetap happy. Karena kita yakin kita di sini insya Allah untuk saling membantu, jadi semua pasti akan ringan kalau kita bawa dengan gembira. Mungkin begitu. Dok, tadi kan betul di lapangan tidak bisa tidur, jaga 24 jam. Ya ada aja kan kasusnya, misalnya tadi malam kita baru mau tidur ya, ada cedera kepala, jadi kita terbangun karena harus mengatasi. Terus kadang-kadang memang korban-korban itu datangnya kita nggak bisa atur gitu loh mas waktunya. Kayak 2 malam lalu ramai sekali, sampai jam 12 pun kita masih ramai di dalam tenda. Siang nggak berhenti, ini alhamdulillah nih ya siang ini kita bisa wawancara mas, biasanya nggak bisa. Ini agak-agak tenang nih hari ini ya. Tadi pasokan air belum. Pasokan air gimana? Air ya kadang-kadang ada macetnya. Kadang-kadang ada macetnya, tapi alhamdulillah hari ini nggak ada macet ya. Hari ini dari pagi sampai sekarang alhamdulillah nggak ada macet. Cuma kalau macet kita pakai ini ya, pakai air aqua. Kita pakai air aqua, terus kalau ada hujan kita tampung. Just stay happy aja lah pokoknya. Listrik aman, Dok? Listrik sempat mati kan mati. Harian gitu. Ya kadang-kadang mati, sesekali mati. Dok, di lapangan kalau misal ada operasi atau besar gimana kendala? Ada operasi yang harus dilakukan pasien gimana? Apa dilakukan di posko, apa dilarikan ke rumah sakit? Kita kan sudah ada tempat-tempatnya tuh mas. Kita udah punya, kan kita tadi punya grup namanya klaster kesehatan, di mana semua dokter tergabung di sana, yang ada di Mamuju saat ini tergabung di sana. Jadi itu di sana ini saling bercerita nih, masalah di dia apa. Misalnya kemarin ada yang cerita, di dia ada pasien yang lumpuh karena tertimpa bangunan. Saya langsung jawab, kirim ke saya di Bayangkara gitu. Nah nanti dikirim ke sini, karena di sini ada dokter saraf. Terus kemarin di klaster saya cerita, saya punya 2 pasien dengan patah tulang paha. Terus dari regional bilang kirim ke kita. Tadi malam dokternya udah datang ke sini, sudah periksa, dan siang ini udah kita rujuk ke regional untuk dilakukan operasi, karena memang di mereka yang ada ahli patah tulangnya gitu. Jadi kita berkoordinasi seperti itu, Mas. Saya rasa sih sangat bagus koordinasinya. Terakhir Dok, pesan-pesan, mungkin ada mau nyampein pesan untuk Muhammadiyah atau pemerintah saat ini, apa yang ingin sampaikan relawan di lapangan? Mungkin jumlah tenaganya aja mungkin ditambah ya, tenaga medisnya mungkin ditambah supaya pelayanan bisa lebih mencakup lebih banyak ya, karena kan yang ada sekarang jumlah tenaga medisnya kurang ya. Misalnya kalau di sini saya nih misalnya di sini, terus ada teman saya yang sama-sama dari FKK UMJ di Malunda. Nanti ada yang kosong tuh di mana gitu. Nah itu kalau bisa sih dipenuhi semua tempat
supaya masing-masing konsentrasi di posnya. Itu mungkin. Nah, dalam hal ini saya rasa ya pemerintah bekerja sama lah dengan tim-tim lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang ada, dalam hal ini misalnya Muhammadiyah gitu ya, untuk penyediaan sumber daya. Kalau untuk koordinasi tempat bekerja kan sudah dilakukan. Namun yang kurang itu, yang sangat terasa kurang pastinya adalah sumber daya kesehatannya, Mas. Sangat kurang memang. Memang saat ini jumlah tim medis berapa di lapangan? Kalau ditanya persisnya saya tidak tahu, tapi yang jelas begini, karena sedikitnya kita, misalnya di Rumah Sakit Bayangkara hanya ada 2 dokter. 3 nih, ada dokter umum 1, dokter saraf 1, dokter bedah 1. Kita nggak punya dokter yang lain. Kemudian di regional ada berapa lagi? Di regional nggak ada dokter saraf, Mas. Kemudian di rumah sakit yang lain, misalnya dokter saraf cuma ada 1 ya kayaknya. Cuma ada 1 dokter saraf. Dokter ortopedi mungkin ada beberapa, dokter bedah mungkin ada berapa, dokter kandungan agak lumayan. Tapi dokter saraf, dokter paru kelihatannya kurang jumlahnya. Jadi memang bisa saja di satu pos seperti di Bayangkara saat ini saya sendiri, Mas, sama Ratna nih, karena dokter bedahnya lagi mobile, lagi muter. Datang ke pos-pos yang lain karena di sana nggak ada dokter, begitu. Makanya saya nggak bisa pergi karena di sini kalau pergi nanti nggak ada dokter juga. Gitu.